Selamat datang kembali. Sering banget ya kita dengar kalau belajar bareng itu bisa lebih nempel, apalagi buat ngasah pikiran. Iya, betul. Ada dinamika tersendiri ya kalau berkelompok. Nah, kali ini kita mau kupas tuntas nih satu langkah praktis dari buku The Silva Mind Control Method. Tepatnya bab 13 soal gimana caranya membentuk kelompok latihan Anda sendiri. Ah, iya. Bab yang penting itu setelah mungkin kita udah coba-coba latihan dasarnya sendiri. Betul, jadi ini kayak langkah selanjutnya gitu ya. Yuk kita gali bareng informasinya. Oke, kita bedah dulu nih ide kelompok latihan ini. Kenapa sih ini disaranin? Malah, kalau nggak salah disarankan dibentuk lumayan di awal ya. Mungkin sebelum kita benar-benar mulai latihan yang rumit sendirian. Iya, penulisnya memang menyarankan gitu. Tujuannya gini, untuk membangun lingkungan yang suportif sedari awal. Jadi ada teman seperjuangan gitu. Plus ini juga buat persiapan aplikasi yang lebih tingkat lanjut. Khususnya yang disebut mengerjakan kasus. Mengerjakan kasus, itu yang kayak mendiagnosis masalah orang dari jauh secara mental itu ya? Tepat. Nah, kemampuan kayak gitu kan butuh latihan, diulang-ulang. Dan yang penting juga, butuh validasi. Ada feedback gitu. Kelompok itu bisa nyediain tempat buat latihan dan dapat feedback itu. Jadi nggak cuma meditasi sendiri, tapi ada interaksinya, ada pengujiannya. Oke, masuk akal. Jadi gimana tuh cara mulainya? Apa aja yang perlu diperhatiin banget? Di bab ini cukup detail sih. Disaranin minimal 6 orang. Dan ditekankan banget pentingnya keserasian. Jadi anggotanya harus cocok satu sama lain. Cocok ya, bukan cuma asal kenal. Betul. Dan ini bukan sekedar kumpul-kumpul biasa loh ya. Komitmennya harus kuat. Semua anggota harus udah muasain semua latihan dasar di buku itu dulu. Berurutan. Wah, jadi ada prasyaratnya ya? Nggak bisa langsung lompat. Nggak bisa. Fondasinya harus kuat dulu. Nah, kalau udah, baru deh dijadwalin sesi khusus buat mulai ngerjain kasus bareng. Mungkin sesi pertama bisa sehari penuh biar fokus. Oke, jadi grup udah kebentuk, jadwal udah ada. Sekarang kita ke intinya nih, mengerjakan kasus. Ini pasti bagian yang paling ditunggu-tunggu ya. Bagian ESP atau proyeksi indrawi efektif itu. Ya, ini dia intinya latihan kelompok di metode ini. ESP atau proyeksi indrawi efektif itu intinya melatih pikiran buat ngerasa atau dapetin info akurat soal target, padahal targetnya jauh. Gimana prosesnya di kelompok? Nah, prosesnya cukup terstruktur, jadi tiap anggota bawa data orang yang beneran sakit atau punya masalah. Ditulis di kartu gitu, nama, usia, lokasi, deskripsi singkat kondisinya. Nanti pas sesi ada yang jadi orientologis, kayak fasilitator gitu yang ngebimbing, terus satu orang jadi operator psikis. Nah, dia yang fokus ngerima informasi. Operator psikis ini yang coba visualisasi dan laporin apa yang dia lihat atau rasain gitu ya? Betul. Dia pakai panduan kata-kata khusus dari bab 12 buat bantu fokus, terus visualisasi targetnya, dan laporin aja kesan pertama yang muncul. Nah, ini dia nih. Bagian yang sangat menarik, tapi mungkin juga bikin deg-degan. Gimana kalau rasanya cuma nebak-nebak? Buku ini ngakuin kan kalau keraguan itu pasti muncul. Oh iya banget. Itu diantisipasi kok. Rasa kayak cuma nebak-nebak itu wajar banget, apalagi di awal-awal. Terus gimana ngatasinnya selain cuma laporin kesan pertama? Ada trik lain? Atau gimana kalau ada satu anggota yang kok kayaknya langsung jago dari awal? Bikin minder nggak tuh? Haha, pertanyaan bagus. Kuncinya memang di kesan pertama itu. Jangan terlalu dianalisis, jangan disensor. Laporkan aja apa adanya yang muncul. Dan yang paling penting, ini harus jadi kesepakatan kelompok dari awal. Nggak ada pamer ego, nggak ada kompetisi. Suasananya harus suportif. Jadi nggak boleh ada yang merasa lebih hebat atau minder gitu ya? Idealnya begitu. Karena tingkat keberhasilan itu bakal beda-beda banget. Kayak cerita Jim di buku itu kan, dia gagal total selama 6 bulan loh. Bener-bener nol hasilnya. 6 bulan? Lama juga ya? Lama. Tapi setelah itu, dia malah jadi salah satu operator psikis terbaik. Jadi kuncinya ya sabar, latihan terus, dan saling dukung di kelompok. Ini perjalanan bareng, bukan lomba. Oke, jadi kelompok ini ngasih struktur, umpan balik, sama dukungan moral ya. Penting banget nih kayaknya. Ada lagi nggak yang ditekankan biar kelompok ini sukses? Selain komitmen dan kesepakatan anti-ego tadi, lingkungan fisik juga disebutin. Perlu tempat yang tenang, nggak ada gangguan, biar semua bisa konsentrasi. Tapi yaitu, penekanan terbesarnya balik lagi ke fondasi. Komitmen tiap anggota buat benar-benar nguasain teknik dasar dulu sebelum mulai ngerjain kasus. Jadi nggak ada jalan pintas ya? Nggak ada.
Metode ini negesin kalau ini proses bareng buat nerapin dan ngasah skill yang udah dipelajari sendiri. Tanpa dasar kuat, ya latihan kelompoknya nggak efektif. Oke, jadi kalau kita simpulkan buat pendengar nih, membentuk kelompok latihan ini bukan cuma buat sosialisasi ya. Jauh lebih dari itu. Ini kunci buat ngubah latihan mental yang tadinya subjektif jadi sesuatu yang bisa divalidasi bareng-bareng. Semacam cara terstruktur buat melatih, nguji, dan ngebuktiin sendiri kemampuan proyeksi mental ini. Jembatan dari teori ke praktek yang lebih terukur gitu ya. Tepat sekali. Latihan yang tadinya mungkin sendiri dan sunyi jadi eksplorasi bareng soal potensi pikiran. Proses ini nguatin pembelajaran lewat pengalaman bareng dan feedback langsung. Itu berharga banget, apalagi buat ngasah skill kayak ESP ini. Keyakinan diri jadi tumbuh bukan cuma dari sugesti, tapi dari bukti nyata yang dialami bareng. Dan ini jadi landasan juga ya buat langkah selanjutnya yang disebut di buku, kayak kemampuan penyembuhan jarak jauh itu. Betul! Setelah bisa mendeteksi masalah, langkah berikutnya kan ke arah memperbaiki atau menyembuhkan. Kelompok bisa jadi support sistem kuat juga di situ. Nah, sebagai penutup nih, satu pemikiran buat Anda renungkan. Selain soal mendiagnosis masalah dari jauh yang tadi kita bahas, buku ini kan juga nyinggung soal memproyeksikan energi penyembuhan. Iya. Kalau kita lihat gimana pengalaman kelompok bisa memperkuat hasil deteksi, kira-kira gimana ya dinamika sebuah kelompok yang bareng-bareng fokusin niat positif buat penyembuhan? Apa potensinya bisa lebih kuat dibanding kalau kita coba sendiri? Wah, itu pertanyaan menarik buat direnungkan lebih lanjut ya. Potensi kekuatan kolektif. Sesuatu untuk dipikirkan. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama.